Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Kembali kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan telah memberkati kami dan peristirahatan kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan firman-Mu tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Kami sambut firman-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berbunyi demikian. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa. Karena hari-hari kita pasti seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapat kapan dan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikan tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu.
Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya. Belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesusahan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini saya memberikan tema yaitu jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat orang yang kesusahan, orang yang kesulitan, atau orang yang menderita karena penyakit, lalu kemudian kita menghakimi dan menuduh orang itu telah jauh dari Tuhan dan telah melakukan dosa? Atau kita menghakimi orang itu bahwa dia telah melakukan kejahatan dan dia telah jauh dari Tuhan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Ayub 8 ayat 1 sampai 22. Bildad adalah seorang sahabat Ayub. Ketika Ayub menderita karena sakit keras, Bildad sahabatnya itu seharusnya datang menghibur dan menguatkan Ayub, datang mendoakan Ayub. Tetapi justru dia datang untuk menghakimi dan menuduh Ayub bahwa penderitaan yang dialami Ayub adalah akibat dari dosa dan pelanggarannya dan dosa anak-anaknya. Dia menghakimi bahwa Ayub tidak lagi bergantung pada Tuhan. Ayub telah meninggalkan Tuhan dan Ayub telah bergantung pada harta kekayaannya di dunia. Nasihat Bildad ini adalah nasihat yang keliru, seperti nasihat Elifas kepada Ayub dalam pasal 4. Mereka mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Ayub itu adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya. Mereka berpendapat bahwa orang yang saleh, orang yang hidup benar dan jujur, tidak akan pernah mengalami penderitaan. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, orang benar sekalipun pasti mengalami penderitaan. Yakobus pasal 1 menegaskan bahwa pencobaan atau penderitaan yang kita alami itu bukan karena dosa atau pemberontakan kita, tetapi penderitaan dan pencobaan yang kita alami untuk memperkuat dan menyempurnakan iman kita dan membuat kita semakin dekat, semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan pernah menuduh orang lain ketika orang lain mengalami penderitaan atau penyakit. Jangan pernah kita menghakimi bahwa dia telah jauh daripada Tuhan, dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita saling menguatkan dan saling mendoakan ketika ada sesama kita yang mengalami pergumulan. Yakinilah bahwa di dalam setiap penderitaan,
dalam setiap pergumulan yang kita alami, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada saat ini menyapa kami, mengingatkan kepada kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak menghakimi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk sesama kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk sesama kami yang dalam pergumulan karena berbagai tekanan hidup. Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka memimpin dan mengarahkan bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, berikan iman pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap merasakan sukacita dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kami, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.